kita lanjut lagi tugas perencanaan sistem drainase kita. Terakhir kita buat saluran jaringan drainase yang primer dan sekunder. Selanjutnya kita akan coba buat untuk tiap blok di setiap saluran primernya. Saluran primer di sini ada 3, jadi kita akan buat 3 blok juga. Dan untuk pembuatan blok ini, sebenarnya yang dimaksud blok itu adalah area pelayanan dari saluran drainasenya. Jadi, misal saluran drainase yang primer ini, yang dari P1 sampai P5, dia kan nggak mungkin melayani seluruh bagian kanan dari Kota Kudus ini. Jadi kita bakal perkirakan daerah yang dilayani oleh saluran tersebut. Kita buat layer baru, namain blok, pakai geometry type-nya polygon, dan seperti biasa, oke. Udah di layer blok, layernya kita turunin supaya nanti nggak nutupin layer yang lain. Bloknya kita klik, edit, add polygon. Dan untuk wilayah pelayanannya ini bebas kita juga ya. Ini kan masih secara asumsi. Aku bakal buat kayak gini. Jangan ketebelan atau terlalu tipis deket sama salurannya. Kalau ketebelan itu menurutku bisa ngaruh di perhitungan dimensi saluran. Karena otomatis kalau daerah pelayanannya itu luas, dia kan nanti salurannya bakal besar juga dimensinya. Jadi boleh tipis-tipis saja. Dan ini arahnya aku kadang ngikutin jalan, kadang enggak juga sih. Jadi bebas balik lagi ke masing-masing. Di sini ada jalur sungai. Kita ambil pinggir-pinggirnya aja. Mungkin sampai sini aja cukup. Ini nggak harus sampai ujung banget ya. Sampai sini cukup, kita klik kanan. 1. Nah, dia akan buat poligon sesuai bentuk yang tadi kita buat. Ini baru blok 1, selanjutnya kita buat untuk blok yang kedua, saluran primer kedua. Nggak harus detail banget, nggak apa-apa sih. Nanti kita ambil dipotong aja nggak apa-apa, potong jalan maksudnya. Di sini keluar.
Ini makin mengerucut juga karena kanannya ada sungai. Udah, kita klik kanan, pencet 2. Oke. Selanjutnya, saluran primer terakhir. Nih, di sini udah bisa kita klik kanan. 3. Oke, masing-masing saluran primer dan sekunder udah punya bloknya masing-masing. Untuk selanjutnya itu, di setiap penotasian, itu kan ada kayak dari P1 ke P2, ada dari, ini harusnya S1 ya, S1 ke P2, ada P2 ke P3, ada S2 ke P3. Masing-masing penotasian itu juga harus punya daerah pelayanan. Jadi dari blok yang udah kita buat, 3 ini, kita harus bagi lagi. Itu bisa kita split fitur, dan ini, oh ya, ini kan nggak kelihatan ya bawahnya. Kita transparan aja. Kurang lebih 45. Nah, biar kelihatan. Ini bisa kita potong pakai split fitur, dan potongnya juga kira-kira aja. So, dari sini, dan dia harus ngambil titik dari luar geometrinya ya. Sini. Baik lagi, ini tergantung kita aja motongnya. Kira-kira. Klik kanan, nah kalau udah garis hitam berarti udah kepotong. Terus ini kan untuk wilayah pelayanan saluran primer P1 sampai P2. Selanjutnya yang S1 ini, dia kita potong juga, kurang lebih dia bakal melayani dari sini, sini. Nah, ini kita sampai sini, klik kanan. Nah, udah kepotong. Selanjutnya untuk P2 sampai P3, ini kita bisa kira-kira potong dari sini. Sampai keluar poligon lagi. Klik kanan. Nah. Habis itu untuk S2 sampai P3,
kurang lebih pelayanannya kita ambil dari tengah sampai sini, keluar kanan. Udah kepotong. Selanjutnya P3 sampai P4 kita potong dari sini aja. Di sini dan sampai keluar ke kanan. Udah kepotong. Terus yang S3 sampai P4 dia punya daerah pelayanan, kita potong dari sini aja, sini dan sini kanan. Nah, udah kepotong. Di blok 1 masing-masing penotasian, saluran penotasian itu udah punya luasnya. Mulai dari P1 sampai P2, terus S1 sampai P2, sampai yang P4 sampai P5. Kita lanjutin untuk blok selanjutnya. Oke, semua blok udah kita bagi untuk setiap salurannya. Setelah itu kita save. Untuk layer block kita cek atributnya, kita urutin. Ini ada 1, 1, 2, 2, 3, 3. Itu nandain blok yang udah kita potong. Nah, kalau kita mau tahu yang baris 1 itu bloknya yang mana, tinggal klik aja untuk yang angka 1 sebelahnya, paling kiri. Nah, kita klik, nah dia bakal munculin itu tuh daerah bagian mana. Ini kan di tengah-tengah ya, kita bakal urutin wilayahnya. Nah, dari sini aja. Ini bakal kita namain blok 1A, tapi nggak di kolom ID. Kita buat kolom baru, namanya blok. Pakai teks, oke. Nah, untuk daerah yang satu ini kita namain 1A. Urutan aja ya dari atas ke bawah. Selanjutnya ini 1B. Yang ini 1C. Yang ini 1D. Ini lagi ya. Ini 1E. 1F. 1G. Sebenarnya untuk penamaan ini bebas, tapi kalau aku pribadi lebih seneng lihatnya berurutan dari atas ke bawah. Nah, ini yang 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, F, G. Kita lanjut untuk blok kedua. Nah, ini 2A, 2B, 2C, kita ulangi 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, itu otomatis ini 2E. Ya, A, B, C, D. Terus kita pindah ke blok 3, itu mulai dari sini. 3A, 3B,
3C, 3D, 3E. Nah, ini udah ada semua. Bentuk A, B, C, D, E, F, G. 2A, B, C, D, E. 3A, B, C, D, E. Nah, ini kalau mau unselect, klik dulu Ctrl, terus baru pencet. Nah, kita X. Karena kita udah punya luasannya, jangan lupa kita hitung juga panjang setiap saluran yang sudah kita notasikan. Misal saluran dari P1 sampai P2. Mungkin sebelumnya kalau nggak salah kita udah ngitung juga panjang saluran, tapi itu kan panjang saluran dari P1 sampai P5. Terus dari P6 sampai P9. Dan P10 sampai P13. Yang sekarang kita bakal hitung panjang saluran sesuai penotasiannya. Jadi caranya kita potong line aja di layer primer. Di layer primer yang saluran. Bener ya? Pokoknya ada 2. Kita bisa pilih aja sih. Kita pakai yang ini. Di layer saluran primer, kita split, edit dulu. Kita split seperti biasa. Nah, kita potong di titiknya. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Selanjutnya ini. Yang kuning itu, yang saluran sekunder nggak perlu kita potong lagi, soalnya mereka kan udah punya panjang sesuai panjangnya masing-masing. Nggak ada kepotong sama saluran lain kan. Jadi kita cukup potong yang saluran primer aja. Nah, udah kita potong. Kita save dulu, kita cek di atribut. Nah, ini kan udah kebagi ya, satunya jadi ada 4. Kalau ada 4 berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Yang duanya ada 3, 1, 2, 3. Yang saluran primer 3 itu ada dibagi 3 juga. Nah, kalau kita klik dia bakal nunjukin itu bagian yang mana. Oke, setelah kita bagi, kita hitung otomatis seperti biasa. Kita tambahkan field-nya, kita namain panjang. Type-nya pakai decimal number, oke. Kita klik kolomnya, terus calculate, update, panjang. Di sini kita ketik $length. Nah, biasanya di sini ada previewnya. Ini dalam satuan meter ya. Oke, nanti kalau misal ragu dia satuannya apa, bisa cek di sini project, properties, general, dan di sini ada unit for distance measurement and area measurement. Kalau panjang, satuan panjang yang ingin dipakai itu meter, gantinya di sini. Atau mau ganti ke kilometer, feet, dan lain-lain itu bisa. Dan untuk area itu, dia satuannya aku pakai square kilometer. Tapi kalau misal mau langsung hektar juga boleh. Sebenarnya langsung hektar. Kita oke. Nah, tadi yang saluran primer kita udah dapat panjangnya masing-masing. Nah, yang P1 sampai P2 dia punya panjang 1399,44 meter dan seterusnya. Terus kalau untuk blok, kita sama ceknya di layer blok, atribut. Nah, di sini kan belum ada ya hitungannya. Kita bisa tambahin field, luas, pakai decimal number, oke. Kita klik, kita calculate, update, luas. Di sini pakai $area. Di sini udah ada previewnya ya. Ini satuannya udah hektar. 6,54 hektar. Oke. Nah, dia otomatis menghitung. Kita urutin. Nah, ini data-data yang bakal dipakai untuk menghitung koefisien pengaliran di setiap saluran. Oke, kalau kita masuk ke koefisien pengalirannya, kita buka Excel baru. Nah, kosong. Kita buat tabel kurang lebih seperti ini. Ini tabelnya, kita copy aja. Masukin sini.
Ini nanti untuk urutannya itu bisa menyesuaikan, bisa diubah-ubah juga, jadi jangan berpatokan untuk tabel perhitungan koefisien pengaliran itu harus kayak gini, enggak. Ini sebelumnya aku udah buat di tugasku yang ini. Dia ada kolom blok sampai C gabungan, C itu koefisiennya. Oke, kita coba mulai sesuai data. Untuk kita mulai dari sini ya. Untuk blok 1, kita di sini tulis blok pelayanan 1, jenis saluran kita mau yang P1 sampai P2 dulu ya. Dia jenis primer. Untuk luas blok itu nanti kita hitung setelah beberapa saluran itu udah dapat luas per subnya. Jadi ini bisa diisi nanti. Untuk notasi kita isi P1, P2. P1, P2. Luas per sub yang udah kita hitung tadi, yang ini. Nah, luas per sub untuk P1. P1 itu dia 1A. Nah, luasan yang ini, dia punya luas 45,365. Copy, pindah sini. Nah, untuk tipe daerah aliran, itu di setiap blok kita adakan analisis pemukiman, RTH, ruang terbuka hijau, dan jalan. Selanjutnya ada koefisien limpasan. Koefisien limpasan ini kita bisa asumsikan dari tabel ini. Nah, ini kita copy dulu. Simpan sini. Nah, untuk pemukiman, kita cari di sini, daerah pemukiman. Kita mau asumsi berapa? Kalau misal asumsinya juga kita bisa lihat dari ini ya, kijisnya. Ini kita unselect dulu. Nah, dari kijisnya di blok yang 1A, dia untuk daerah pemukiman kira-kira bakal pakai koefisien berapa. Di sini kan daerah pemukiman itu ada bangunan perumahan tunggal, rumah susun. Di sini kan kemungkinan itu banyaknya perumahan tunggal. Jadi kita pakai acuan 0,3 sampai 0,5. Di sini aku bakal pakai koefisien 0,3 asumsi. Kemudian untuk RTH, ruang terbuka hijau, di sini itu masuk di lapangan rumput. Bisa kita asumsikan. Nah, yang buat RTH ini bisa kita asumsiin. Mungkin dari sini ya, lapangan rumput. Kita ambil 1,2 aja. Maaf, 0,2. Oke. Selanjutnya untuk jalan kita asumsiin aspal beton kita pakai kurang lebih 0,75 aja. Oke, masing-masing udah ada. Untuk A% di sini tuh kita asumsiin juga untuk tipe daerah pemukiman di blok notasi P1, P2 yang ini tadi. Kita coba klik ya. Nah, di daerah ini yang kuning itu luasan pemukiman yang ada dalam blok itu kira-kira berapa persen? Coba kita matiin. Nah, ini kan banyak pemukiman. Ini ya ruang terbuka hijaunya sedikit. Kita asumsiin aja, karena ini lumayan padat, daerah pemukiman itu sekitar 75%. Untuk RTH-nya kurang lebih sekitar 10%. Dan jalan ini sisanya ya. 75 tambah 10 itu kan 85. Berarti sisanya
Di sini 15%. Nah, lanjut di kolom A ini luasan, kita kalikan rumusnya luas per sub dikali persennya. Nah, dia akan otomatis menghitung secara langsung. Ini juga sama. Ini bisa kita turunin aja sih. Tapi di sini kan F4-nya otomatis ngambil di sini ya. Nih. Nah, ini kita ubah yang ini, tapi kita tambahin dolar supaya dia nggak berubah. Ini. Nah, ini untuk rumusnya. Selanjutnya untuk C kali A, langsung aja koefisien limpasan yang tadi kita asumsikan dikalikan luasnya. Ini sama, bisa kita drag ke bawah. Dan untuk C gabungan, yang C gabungan bisa kita hitung, kita jumlahin C kali A yang udah kita hitung, nanti dibagi luas per subnya. Nah. Oke, ini untuk satu kolomnya. Ini nanti bisa dirapiin aja. Nah, ini kita rapihin. Merchant center. Ini merchant center. Nah, ini contoh perhitungan pertama. Nanti kalau mau masukin semuanya itu bakal kayak gini. Nah, tapi berhubung data yang aku masukin di Excel ini tuh beda sama QGIS yang aku buat sekarang, ini sebagai gambaran aja, kurang lebih sama. Untuk blok pelayanan 1, itu ada jenis saluran primer, notasi P1, P2. Untuk notasinya sama sih, paling beda di luas per sub sama koefisien yang aku pakai. Notasi P1, P2, dia punya luas subnya 53, tipe daerah tetap dibagi 3, ini asumsi koefisien limpasannya, persenan yang aku pakai, luasan yang didapat, dan ini C gabungannya. Nah, ini luas blok itu ketika luas per subnya udah kita masukin semua, dan di sini kita jumlahin. Makanya rumusnya sum. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan perhitungan koefisien pengaliran. Oke.